semangat hari ini tentunya karena saya Kak Rose setia menemani Anda di acara Romping No Secret. Wah, ada Daniel juga ya dengan efek-efek yang menggelegar tentunya. Kita ke pojokan dulu yuk untuk menghangatkan suasana dengan berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa yang menjadi highlight kita yang menarik sekali untuk dikomentarin. Ini dia deretannya. Oke baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah seorang presenter kemarin yang membagikan kisah yang ini buat ibu-ibu, bapak-bapak semua yang punya anak, apalagi anak berkebutuhan khusus ya. Pasti ini hatinya rontok banget ketika mengetahui bahwa anaknya itu mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari pengasuhnya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan pasangan Xavier Justin dan juga Tiffany gitu ya. Yang membagikan kisahnya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua gitu ya. Jadi kalian pada saat itu lagi di Amerika. Benar. Berdua nih ya. Berdua di Amerika. Karena mau mengambil alat begitu. Iya, alatnya memang banyak sekali dan satu alat itu bisa 60-70 kilo. Jadi kita ngambil total ada 6 lebih alat. Semuanya untuk Shen, alat berjalan, alat duduk, kursi roda, dan juga alat untuk mandi. Jadi itu semuanya juga untuk Shen gitu Semuanya ya. juga untuk Shen. Kalau nggak ada Shen, saya juga nggak mungkin ke Amerika. Itu pertama kali ya itu untuk Shen juga karena ngambil alat. Nah pada saat itu di rumah itu ada siapa aja? Kan anak ada 2 kan ya, ada siapa aja di rumah? Di rumah ada mami aku yang standby selama 2 minggu kita pergi. Jadi Popo gitu kita manggilnya, ada Popo. Ada maminya dia, tapi kemudian nggak lama pulang ke Medan. Jadi sekitar mungkin 5 harian di rumah. Kemudian ada adik aku, adik laki-laki aku yang tinggal di sana. Jadi pulang kerja dia pulang ke situ. Aku udah request memang khusus. Untuk Jadi jagain anak gitu Untuk kan? jagain anak. itu di luar pengasuh. Jadi Iya. ada 3 anggota keluarga, ada mami aku, ada mami dia, ada adik aku Yang cowok. biasanya memang membantu ngawasin gitu kan. Betul. Nah Iya. pengasuhnya sebenarnya ada berapa? Ada Di rumah itu? Dua? untuk yang jaga anak-anak, satu Nicholas, satu Shenwell, dan ada satu Bibi, yang jaga Buat rumah. Oke. Nah ini kita lihat ya, ini kan dibagikan oleh mereka ya, kejam pengasuhannya anak Xavier Justin berkebutuhan khusus. Ada kamu bagikan videonya, Ya. sampai minta-minta maaf. Iya. Aduh, rasanya, tiap orang tua Iya. nggak pengen ngebayangin Iya. itu Benar. gitu ya. Benar. Jadi kamu katanya udah punya firasat. Aku tuh berapa hari setelah kita pulang itu masih belum ketahuan. Karena semua orang gak ada yang melapor. Jadi ya mbak-mbak di rumah itu gak ada yang ngelapor lah gitu. Jadi mereka diem sampai akhirnya mami aku bilang kalau ini agak kasar si ART-nya. Kemudian disambung lagi dengan adik aku juga bilang, coba Cece cek CCTV. Kayaknya aku sih curiga kayaknya dia kasar ke Shen karena dia sama mami aku dia suka bantah. Kalau dikasih tahu itu bantah, ngelawan gitu. Pokoknya kasar banget gitu. Dari situ terus aku cek apa segala macam, aku tanyain lah semua orang, intinya mereka semua ngaku ada perlakuan-perlakuan yang kasar dan mereka baru tunjukin tuh video-video. Jadi mereka semua tuh saling rekam gitu, termasuk ketika dimandiin diguyur-guyur. Mereka tuh siapa pengasuh yang lain? Beberapa pengasuh Para lain mbak yang lain. para mbak-mbak yang ada di rumah gitu. Ya ampun. Iya. Apa yang kamu rasakan ketika melihat itu? Kayak mimpi buruk ya, harus jadi mimpi buruk yang kita cuma mendengar seperti itu tapi nggak pernah anak kita mengalami. Jadi ketika kita mengalami seperti ini seperti nggak percaya, disbelief. Jadi kayak mimpi buruk yang kita nggak mau percaya sebenarnya, tapi kita cek semuanya dan ternyata benar. Dan emosi I think sudah pasti ya, emosi. Dan sempat pemikiran pertama tuh pengen ngebalas apa yang dilakuin ke Shen gitu, karena kan Shen nggak bisa balas, Shen nggak bisa lapor. Jadi kok tega kamu gituin anak kecil, apalagi anak yang berkebutuhan, yang nggak bisa ngelapor balik ke orang tuanya. Jadi pengen banget seperti itu ya, tapi puji Tuhan masih bisa tahan sih, harus. Karena saya pas itu kejadian banyak yang tanya ya, kenapa nggak dilaporkan, kenapa nggak diusut semuanya. Saya pas itu pikiran saya cuma satu, saya pengen nyelamatin Shen. Saya fokusnya hanya untuk anak gitu. Jadi fokus untuk balas dendam atau apa tuh nggak ada gitu. Karena kalau balas dendam saya takutnya nanti terpecah atau gimana. Udah saya fokus Shen dulu, saya cek gimana, check up semua kondisinya, lihat dia shock apa enggak, trauma atau enggak. Tapi rupanya puji Tuhan masih happy, masih ketawa semuanya. Nah itu yang saya amankan dulu gitu. Jadi untuk urusan lapor atau gimana, saya juga kepikiran dia juga masih muda, umur 17 tahun. Kalau masuk ke dalam penjara, ya mungkin masa depannya hancur. Jadi sempat ada terpikir kalau kita ngelawan kejahatan dengan kejahatan juga nggak akan pernah ada habis. Jadi saya mencoba untuk mengampuni. Mencoba untuk mengampuni. Dan ini postingannya Xavier juga yang memeluk anaknya gitu. Dan salah satunya adalah ada permintaan maaf gitu ya. Aduh, kita lihat. Ya Shen itu alasan kita mengampuni Kak. Kalau secara manusia kita
pasti mau balas gitu. Cuma pertama kita sadar bahwa kita juga manusia berdosa, kita juga orang-orang yang diampuni sama Tuhan nomor satu. Kesalahan kita, dosa kita juga nggak lebih sedikit dari orang yang melakukan kesalahan sama kita. Terus yang kedua, aku pikirin masa depan dia. Aku pikirin kalau orang tuanya tahu anaknya kerja ke Jakarta, kemudian pulang-pulang masuk penjara misalnya, pasti hancur hidupnya. Aku masih pikirin dia. Aku bilang kamu berubah ya, kamu pulang kamu berubah. Aku hitung gajinya, aku bayar gajinya, aku pulang. Udah pulang kamu. Mami ampuni kamu, tak maafin, aku bilang. Kamu jangan lakukan itu di tempat lain, aku bilang gitu, udah pulang gitu. Dan abis itu udah aku melepaskan semuanya, aku fokus ke Shen. Abis itu udah aku nggak peduli dia mau apa di luar, yang penting aku udah melakukan bagian aku udah mengampuni, aku cuma berdoa biar dia sembari dia bertambah usia, aku berharap dia bisa jadi lebih dewasa. Karena kita juga waktu masih muda kita juga melakukan banyak kesalahan gitu. Jadi aku masih berharap dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik sih, gitu aja. Luar biasa. Apa yang pertama-tama kalian lakukan untuk Shen? Yang kita lakuin untuk Shen sudah pasti Kita minta cek. maaf sih. Kita cek. Kita cek Kondisi semuanya, tubuhnya, kondisi, kita say sorry karena jujur merasa gagal sih ya, sebagai orang tua yang harusnya paling menjaga dia, dan saya juga berkali-kali minta maaf dengan Shen. Jadi Mami ke Amerika juga memang karena ngambil alat gitu. Jadi sorry kalau misalkan kejadian karena kami berdua ke sana, kejadiannya harus terjadi gitu. Jadi minta maaf sama Shen. Tapi luar biasanya Shen tuh ya itu ya, dia tetap happy, dia tetap senyum gitu. Saya nggak habis pikir sih, makanya tadi di video juga saya berkata kalau saya yang digituin, wah pasti udah balas, pasti udah apa. Tapi dari Shen kami belajar arti mengampuni yang sesungguhnya. Kalian berdua sepakat mengampuni atau Iya. sebenarnya ada salah satu yang harus ditenangkan? Sebenarnya kami dua-dua harus saling menenangkan, karena memang dan yang aku takutkan kalau misalnya aku membalas itu aku takut hilaf, jujur Kak. Jadi ya udah, maksudnya mending sama sekali udah, yang penting lu buruan keluar dari rumah, I wanna settle my heart gitu. Jadi ini juga jujur dipanggil sama beberapa TV station, saya agak nolak semua karena ini seperti mengulang luka yang harus kembali diungkit lagi. Ini nggak mudah bagi kami menceritakan hal ini, itu nggak mudah gitu. Jadi ya memang di sini doang dengan Kak Ros kami Terima terbuka kasih. seperti ini. Yang lain kalau misalnya mau tahu ya nonton ini aja. Saya nggak mau ngulang-ngulang terus itu karena ini benar-benar pedih sekali sih, hati kami pedih, dan ini juga kami belum bisa move on, dalam arti kami masih memanage perasaan kami, masih harus spend time lebih banyak dengan Shen. Jadi ini seperti kenangan yang harus kami kubur dalam-dalam. Marah, sedih, Iya, semua menyesal, bercampur, benar, marah pada diri sendiri. benar, ya. Itu berat sekali. Ya. Dan kami juga kepengennya tuh kalau orang tahu Shen itu bukan sebagai anak yang pernah kayak disakiti gitu. Kita kalau orang mau tahu tentang Shen gitu ya, biarlah orang-orang tuh tahu Shen tuh anak yang hebat, anak yang ceria, anak yang luar biasa. Itu aku nggak kepengen Shen dikenal sebagai anak yang dianiaya, kita nggak suka gitu. Makanya kita nggak ada, semua orang minta videonya, semua CCTV bagiin semua. buat aku, bilang kita pilih untuk tidak share apapun. Kalau aku mau share, aku akan share sesuatu yang membangun Ya, harapan. iman, membangunkan sukacita, membangunkan pengharapan buat orang. Makanya kalau aku share tentang Shen latihan, dia pakai alat, dia sukacita, dia itu yang aku mau bagikan, semangat itu. Kalau tentang dia disakiti, aku nggak. Kita bukan orang-orang yang mencari sensasi, ngemis-ngemis, kasihan buat anak itu, nggak ada. Jadi ya kalau kejadian seperti ini sebagai keluarga itu semuanya juga mengalami trauma ya. Iya, Semuanya harus betul. mengatasi perasaan-perasaan Betul. begitu ya. Nah, kalau boleh tahu kalian mendapat ini pengasuh ini dari mana? Terus berapa lama? Memang ada makelar gitu, kita pakai makelar dan memang sudah hampir setahun juga kan gitu. Dan makanya yang kita aneh adalah kita nggak nyangka sebelumnya tuh dia fine-fine saja gitu, jadi tidak ada gelagat seperti itu sama sekali gitu. Tapi rupanya setelah semuanya terjadi, ada mbak-mbak juga baru mulai terbuka, berani terbuka juga. Dia berkata kalau dia lagi mungkin berantem sama pacarnya, dia suka labisin ke anak gitu. Jadi itu kayak bikin kita aduh sakit lagi, bikin kita hancur lagi. Dan jujur kalau kita mau korek mungkin masih banyak, tapi ya udahlah, maksudnya sudah berlalu, aku sudah ini, yang penting sekarang kita fokus ke Shen aja gitu. Ke depan, ini kan yang terpenting juga seperti yang kalian Ya. lakukan adalah ke depan. Satu Shen dulu yang penting, lalu next apa yang kalian akan lakukan untuk memproteksi supaya ini tidak terjadi lagi gitu. jujur yang kita mau lakukan lebih lagi ya berharap sepenuhnya sama Tuhan, karena lebih lagi gitu, lebih Ya. lagi Tuhan. Sebenarnya yang bisa jaga Shen tuh bukan mbak-mbak, bukan kita, Ya. cuma Tuhan doang. Kita sebagai manusia, walaupun kita di rumah pun, tetap kita sebagai manusia pasti ada miss-nya gitu, walaupun Ya. kita.
Tapi kalau Tuhan yang menjaga, itu pemeliharaannya, penjagaannya pasti sempurna. Jadi buat kita lebih cari Tuhan lagi gitu. Tuhan, ya ini Shanuel ini anakmu, milikmu, Tuhan kau yang pelihara. Dan memang dari Tiffany juga kan sudah tidak bekerja di luar kan. Jadi memang full time mother. Jadi memang ketika Shanuel lahir kita tahu kondisi Shan, aku sama Tiffany kita berembuk siapa yang harus kerja, siapa yang stay home gitu. Nah, Tiffany stay home, jadi dia ngurus rumah, dia ngurus anak-anak semuanya, saya yang bekerja di luar gitu. Jadi ya sudah pasti CCTV kita tambahkan dan Mbak juga kita berikan pengertian, juga ada mertua di sana dan ada Tiffany gitu. Jadi kita make sure hal ini tidak akan terjadi lagi. Ya ini yang juga ingin dibagikan oleh kedua orang tua bagaimana Shan itu menjalani kehidupannya dengan tetap semangat, menggunakan alat-alat yang kemarin diambil dari Amerika. Ya ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Ada juga ceritanya Pak, perjuangan mengambil alat ini ada. Iya. Ini. Shan dari hari ini pulang bawa alat jalan untuk Shan ya. Ada alat untuk Cece belajar berdiri dan berjalan. Jadi di Amrik nguli untuk Shan. Jet lag, dingin, capek dan mahal. Tapi nggak apa-apa, semua untuk Shan. Semua terbayarkan dengan senyuman manis Shan. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh di Amerika kemarin tuh bukan hanya untuk Shan sebenarnya Kak. Tapi untuk semua anak-anak di Indonesia. Jadi kami karena Shanuel ini dia telah menginspirasi aku dan Justin dan juga dua partner kami untuk kami ini membuka mendatangkan alat. Jadi kami ini seperti jasa untuk mendatangkan alat-alat itu untuk anak-anak berkebutuhan di Indonesia. Bahkan kalau ditanya, we are the only one. Cuma kami yang seperti ini gitu. Karena memang mahal sekali, jasanya mahal sekali. Ya kami di sini hand carry semuanya. Kami bawa ke sini semuanya untuk Shan pakai dan juga untuk orang-orang yang membutuhkan juga gitu. Karena kalau enggak, bayangin Kak, anak spesialnya hanya akan dibaringkan di tempat tidur seharian selamanya. Harus melatih ototnya. Harus melatih juga gitu. Terus gimana sekarang? Setelah udah dipakai berapa lama ini? Terus gimana dia? Shan sudah pakai sejak dari Amerika itu alat yang baru karena Shan juga bertambah tinggi jadi kita ngambil alat yang baru dan Shan senang sekali, dia kayaknya kalau gede mau jadi atlet. Happy banget terapinya dan juga sekarang kemana-mana aja lebih gampang karena memang ada postural wheelchair yang membuat dia tuh lebih kuat lagi, lebih tegak lagi, jadi biar tulangnya nggak bengkok, nggak skoliosis itu. Tiffany, thank you sudah share. Thank you. Thank you, Justin. Sehat-sehat semuanya. Thank you Kak. Ada Syakir Daulay yang akan kita wawancara. Ini ada apa sih dengan Syakir Daulay? Kenapa nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib? Kita lihat profilnya berikut ini. Sudah bersama Syakir Daulay yang kemarin ramai di sosial media karena dia orang tuanya sampai curhat gitu ya. Dan akhirnya dia pulang ya. Beneran apa dia nggak pulang-pulang ya? Kita dudukkan dia di sini karena aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak Syakir Daulay ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Berikut ini. Apa yang terlintas cepat ya? Paling set gitu ketika kamu mendengar kalimat Syakir Daulay anak durhaka. Hahaha. Auzubillah. Enggak lah. Itu hahaha. Bener pas awal lihat tuh langsung gitu ya, tapi di dalam perasaan gitu ejrut gitu yang kayak awalnya gitu dulu gitu dulu. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat Syakir Daulay anti kritik sih paling bener? Enggak lah, enggak bener. Itu buktinya ribuan, dipersilahkan. Silakan untuk komen. Silahkan untuk Tepuk tangan untuk Syakir Daulay. Silakan sebagai anak yang kemarin habis. Silakan duduk Syakir di sana. Kursinya dari kursi yang nggak enak ke kursi yang nggak enak lainnya, ya kan? Apalah ya. Tapi tadi by the way ini sebelum jalan Apa? ya Bunda keluarga kirim salam Buat ke aku? Carlos. Karena kami ini baru lahir. Nih tadi siang nih. Pas OTW kesini anaknya lahir yang. Oh itu yang tadinya mau kita undang ternyata udah lahiran. Aduh selamat ya. Oke, kita yang pertama kita mau describe foto dulu ya buat Syakir Daulay. Kak, ini dia fotonya. Melihat kedua orang tua kamu apa yang kamu rasakan saat ini sekarang ya? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.